Sekjen PDIP Hasto Kristianto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pagi ini. Dan untuk informasi update-nya kita tergabung dengan Nova Naya Antaka, koresponden CNN Indonesia. Halo, selamat siang. Naya, bagaimanakah jalannya proses pemeriksaan Hasto Kristianto dan adakah keterangan lanjutan dari pihak KPK terkait kasus ini? Naya. Ya, Freddy, saya tidak begitu jelas mendengar suara Anda, namun jika dapat saya gambarkan, sekitar pukul 10 pagi tadi, Hasto Kristianto ditemani oleh salah satu penasihat hukumnya, Mandi Ismail, sedang masuk, artinya saat ini memang masih dalam proses pemeriksaan. Dan jika dilihat di belakang saya ini memang Hasto Kristianto ditemani oleh ratusan pengacara, di mana tadi sekitar pukul 9.35 tiba di KPK, di mana berangkat dari DPP Menteng, kemudian didampingi oleh ratusan pengacara. Ini salah satu bentuk dukungan kepada Hasto Kristianto untuk bisa memenuhi sebagai warga negara, memenuhi panggilan KPK untuk perdana, artinya pertama kalinya diperiksa sebagai tersangka. Untuk mengetahui lebih jelasnya, saya sudah bersama dengan Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, sekaligus salah satu pengacara ataupun penasehat hukum Hasto Kristianto. Bang Roni, ini bisa dijelaskan seperti apa nih Bang? Ini juga menarik karena didampingi oleh 100 kalau nggak salah ini pengacara yang hadir, kemudian saat ini masih dalam proses. Kemudian seperti apa bukti-bukti yang bisa dibawa oleh penasihat hukum untuk memperkuat Mas Hasto sendiri? Ya, terima kasih Mbak Naya. Sebelumnya kan panggilan pertama, Mas Hasto diminta untuk hadir, tetapi karena memang sudah ada jadwal pada minggu lalu ya, dalam rangkaian HUT Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang ke-52, maka kami meminta untuk penundaan. Kami mengapresiasi kepada KPK yang memberikan kesempatan untuk bisa menunda pemeriksaan yang pertama. Kemudian pemanggilan yang kedua hari ini, kami sebelumnya kan sudah menyampaikan bahwa kita akan hadir, Mas Hasto sendiri pun menyampaikan bahwa akan hadir, dan tadi pukul 9.30 WIB bersama dengan teman-teman dari tim hukum yang hadir, ada sekitar 100 lebih yang hadir untuk mendampingi Mas Hasto Kristianto. Prinsipnya adalah kami mengikuti proses ini dengan taat dan penghormatan terhadap hukum, dan kami dalam hal ini kami menghargai agar semua proses ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan sebelumnya tadi sebelum diperiksa kami menyampaikan surat agar ditunda pemeriksaan ini karena kami sedang menggunakan hak hukum kami mengajukan pra peradilan, yaitu untuk menguji sah tidaknya status tersangka dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Dan ya kami berharap bahwa proses of law ini berkeadilan ya. Proses ini bisa berkeadilan supaya publik bisa menyaksikan bahwa kami dalam hal ini menggunakan hak hukum kami, sehingga segala sesuatunya nanti kita uji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bang Roni tadi menarik dalam pernyataan Bang Roni bahwa ada sesuatu yang bisa memperkuat Hasto, yaitu adanya dalam, kalau kita lihat kasasi, tingkat kasasi ini tidak dalam tingkat kasasi nama Hasto ini tidak terlibat begitu. Apakah ini juga menjadi salah satu bukti kuat untuk bisa memperjuangkan tadi? Ya, jadi sebenarnya perlu kita sampaikan kepada publik ya, bahwa kasus ini kan sudah disidangkan tahun 2020 untuk 3 terdakwa, yaitu Saiful, kemudian Doni, kemudian Agustina Tio. Di dalam persidangan yang diuji dan secara terbuka dan bisa disaksikan oleh semua masyarakat, di dalam persidangan yang diuji dari tingkat pengadilan negeri sampai kasasi, tidak ada satupun bukti yang melibatkan Mas Hasto Kristianto. Jadi sebenarnya ini jadi dasar kami ya. Sebelumnya kan kami sudah bertanya kenapa kasus ini dibuka kembali. Kita tahulah bersamalah situasinya bahwa ya ketika Mas Hasto menyampaikan kritik yang disampaikan kepada pemerintahan yang lama ya. Lalu Bang Roni, ini apa pesan dari Ibu Ketua? Apalagi sebelumnya pernah Ibu menyampaikan bahwa akan juga turut datang ke KPK, kemudian apa harapannya sendiri? Ya, kami menginisiasi dari kader, dari tingkatan bawah memberikan support moral kepada Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto. Di beberapa daerah juga sudah sampaikan, sehingga
Kemarin teman-teman dari daerah ikut mendaftar untuk menjadi tim hukum dari Mas Hasto Kristianto. Totalnya ada 1.000 lebih yang mendaftar untuk mendampingi Mas Hasto Kristianto sebagai pengacara. Menurut ini adalah sikap penghormatan kami kepada hukum, dan kami tentunya akan melakukan perlawanan secara hukum, dan ini adalah hak konstitusional dan ini wajar untuk siapa saja. Dan PD Perjuangan dalam hal ini beberapa kali kami dari DPP Partai menyampaikan agar kader, simpatisan, keluarga besar PD Perjuangan agar tetap tenang, tidak terprovokasi dalam menghadapi situasi ini. Terakhir Bang Roni, ketika setelah pemeriksaan misalnya Pak Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka, artinya langsung ditahan. Seperti apa sikap dari tim hukum? Ya, segala sesuatunya kan kami sudah persiapkan kan. Seyogyanya memang karena kami sedang mengajukan pra-peradilan, ya kami berharap bahwa ini ditunggu dulu putusan pra-peradilan ya, karena ini kan diatur dalam hukum acara juga, dan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kami bisa mengajukan terkait dengan status tersangka. Kita uji status tersangka seseorang itu di pengadilan negeri untuk kita mendapatkan kepastian hukum. Artinya nanti menunggu sampai selesai pemeriksaan seluruh penasihat hukum di sini. Oke, terima Segala sesuatunya tentunya kita sudah siapkan langkah hukum. Kita tidak bisa berbicara terlalu jauh, tetapi dari tim hukum sudah mempersiapkan langkah-langkah yang akan kita ambil. Terima kasih Bang Roni atas waktunya, dan kita akan menunggu sama-sama seperti apa dinamikanya. Ya, Freddy, tadi seperti yang dikatakan bahwa ada salah satu hak yang memang dipergunakan oleh Hasto Kristianto melalui penasihat hukumnya, yaitu menggunakan hak pra-peradilan, di mana pra-peradilan ini memang sudah dilayangkan ke PN Jakarta Selatan pada tanggal 10 Januari, dan rencananya untuk sidang perdana ini akan dilakukan pada hari Selasa 21 Januari, di mana dalam sidang pra-peradilan ini diharapkan ini dapat menguji status tersangka seseorang. Freddy, jika kita melihat ke belakang, artinya Hasto Kristianto ini bukan pertama kali dipanggil KPK, artinya jika kita runut, pertama kali Hasto dipanggil itu pada tanggal 10 Juni 2024, di mana dalam pemanggilannya tersebut juga disertai dengan penggeledahan di dalam rumahnya, kemudian dilanjutkan pada tanggal 19 Juni, kemudian barulah pada hari ini atau pada 23 Desember, maksud saya itu dikeluarkan sprindik. Artinya Hasto ini memang dikenakan ada dua hal yang dikenakan, yaitu pertama terkait adanya dugaan suap terhadap salah satu komisioner KPU, yaitu Wahyu Setiawan, dan juga Bawaslu Agustiani Tio, dan juga ada salah satu pidana yang dikenakan oleh Hasto yang diungkapkan oleh KPK, yaitu terkait Hasto diduga menghalangi proses peradilan Harun Masiku, dan juga diduga terlibat dalam larinya Harun Masiku. Dan Freddy, kita masih menunggu seperti apa dinamikanya, dan apakah hari ini Hasto nanti akan langsung ditahan, itu juga kita masih menunggu. Yang pasti dari pihak penasihat hukum akan siap dengan segala apapun keputusan yang hari ini diberikan oleh KPU terhadap Hasto Kristianto. Freddy. Baik Naya, kita nantikan dinamika pemeriksaan yang dijalani oleh Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Terima kasih untuk laporan Anda, selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan.